Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan kembali membacakan kisah seorang sufi atau ulama ternama dimiliki oleh umat Islam. Beliau adalah Imam Al-Ghazali. Jalur keturunannya Imam Al-Ghazali adalah beliau mempunyai nama lengkap Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di Tusia di daerah Khurasan, wilayah Persia pada tahun 450 Hijriah. Beliau dikenal sebagai Al-Ghazali karena ayahnya bekerja sebagai pemintal benang wol, atau karena beliau berasal dari desa Ghazali. Kehidupan Imam Al-Ghazali adalah Imam Al-Ghazali dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang taat menjalankan ibadah, yang membuat dirinya punya keinginan dan kemauan keras untuk belajar dan mendalami ajaran agama Islam kepada para ulama-ulama terkenal di zamannya. Pekerjaan ayah Imam Al-Ghazali sebagai pemintal benang wol dan menjualnya di pasar-pasar. Dan ayah Imam Al-Ghazali termasuk seorang menguasai ilmu tasawuf yang hebat. Sebelum meninggal dunia, ayah Imam Al-Ghazali berwasiat kepada sahabat akrabnya bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Rojaqani agar mengasuh Imam Al-Ghazali dan memberikan sebagian hartanya untuk membiayai hidup Al-Ghazali. Dalam proses belajar, Imam Al-Ghazali setelah belajar dari orang tua asuhnya sesuai dengan wasiat ayahnya, kemudian beliau hijrah ke Jurjan belajar di Abu Qasim Al-Ismail. Lalu kemudian beliau kembali ke daerah asalnya Tusia dan menetap selama 3 tahun di tanah kelahirannya. Setelah beliau mengembara untuk belajar ke Naijabur menuntut ilmu kepada Imam Al-Haramain untuk mendalami ilmu tasawuf. Juga belajar kepada Syekh Abdul Malik Al-Juwaini yang pengikut mazhab Imam Syafi'i. Pada Syekh Abdul Malik ini beliau belajar ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu mantiq, ilmu kalam, filsafat, dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali tidak pernah puas dengan ilmu yang dimilikinya. Setelah meninggal gurunya Abdul Malik Al-Juwaini, beliau mengembara ke Baghdad pada Sultan Muluk Saljuk. Sultan sering mengadakan seminar atau diskusi di kalangan para ulama, di mana Imam Al-Ghazali sering menghadirinya. Dan di Baghdad inilah kegeniusan Imam Al-Ghazali terkenal, sehingga Sultan mengangkat beliau menjadi guru besar pada Madrasah Nujaimiyah di Baghdad. Lalu setelah lama tinggal di Baghdad, Imam Al-Ghazali mengembara lagi ke kota suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian beliau pergi ke Damaskus. Di Damaskus, Imam Al-Ghazali tinggal selama 10 tahun dan kemudian mengembara ke Kairo, Mesir di Iskandaria, dan kemudian beliau ke Hijaz, Makkah untuk melaksanakan ibadah hajinya yang kedua kali. Lalu beliau kembali lagi ke Baghdad, Irak. Setelah itu, setelah pengembaraan yang sekian banyak dari berbagai negara, lalu beliau kembali ke tanah kelahirannya di Tusia dan mencurahkan hati dan pikirannya untuk menulis dan mendirikan 2 pusat pendidikan fikih dan tasawuf di tanah kelahirannya, di Tusia tentunya, di Persia. Itu teman-teman kisah singkat dari kehidupan Imam Al-Ghazali. Sekarang saya akan bacakan keistimewaannya. Keistimewaan Imam Al-Ghazali teman-teman banyak sekali. Kami saya membacakan sebagiannya saja. Oh ya teman-teman, saya termasuk pengagum Imam Al-Ghazali.
ada buku Sri baca, buku ringkasan Ihya Ulumuddin, dan banyak lagi buku-buku Imam Al-Ghazali saya baca. Saya termasuk pengagum Imam Al-Ghazali. Bahkan dalam pemikiran saya, kehidupan saya lebih banyak diambil dari pemikiran Imam Al-Ghazali, karena saya suka membaca buku beliau dari sejak saya masih remaja sampai sekarang ini. Oke teman-teman, keistimewaan Imam Al-Ghazali antara lain adalah sebagai seorang sufi dan ulama terkenal. Ada kelebihan dan keistimewaan Imam Al-Ghazali, di antaranya adalah selama pengembaraan belajar dan menuntut ilmu, Imam Al-Ghazali pernah menjadi guru besar di Baghdad pada madrasah yang diangkat langsung oleh penguasa kerajaan pada waktu itu. Dan kedua, setelah mengembara di berbagai negara Islam untuk belajar dan untuk menuntut ilmu, beliau kembali ke daerah asalnya Tusia di Persia untuk mengabdikan dirinya untuk mengembangkan ilmu dimilikinya. Selain menulis buku, karya-karya beliau ada sekitar 70 buku karyanya, dan juga beliau mendirikan 2 jenis pendidikan yang saling bertentangan. Satu pendidikan fikih dan satu lagi pondok khusus ilmu tasawuf. 2 jalur ilmu Allah tersebut disatukan dalam suatu lembaga dahiriyah dan lembaga dalam hati beliau sendiri. Lalu ketiga, ini keistimewaan Imam Al-Ghazali teman-teman. Ketiga, kota-kota yang pernah didatangi Imam Al-Ghazali dalam mengembaranya adalah dalam pengembaraan, untuk belajar dan menuntut ilmu. Kota-kota dikunjungi oleh Imam Al-Ghazali. 1, Anai Jabur. Di kota inilah beliau mendalami ajaran tasawuf pada Syekh Abdul Malik Al-Juwaini, tadi guru dia. Juga belajar ke tokoh sufi lainnya, kepada Syekh Abu Ali Fadl Ibnu Muhammad Ibnu Ali Al-Farmadi. Kota yang kedua, kota lain lagi beliau kunjungi adalah mendatangi kota Mu'adkar, mendalami ajaran tasawuf dan mengikuti berbagai seminar diskusi yang diikuti oleh para ulama dan intelektual. Selanjutnya, kota Damaskus. Di kota ini beliau banyak menggunakan waktu luangnya untuk berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kota lain lagi, kota Hijaz Makkah, untuk melaksanakan ibadah haji dan mendatangi kota Baitul Maqdis di Palestina. Dan juga lebih banyak waktunya untuk berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman sebagian kecil yang saya bacakan pola pikiran Imam Al-Ghazali. Lalu juga teman-teman ada pokok-pokok pikiran Imam Al-Ghazali. Sebagai seorang sufi dan ulama terkemuka, ada pokok-pokok pikiran Imam Al-Ghazali. Antara lain adalah 1. Orang yang tidak menjaga lisannya dari mengumpat dan bicara berlebihan, maka ia harus tetap diam dan membisu, kecuali untuk berzikir dan kepentingan agama, hingga syahwat bicaranya mati dan lenyap daripadanya. Maka ia jangan bicara kecuali perkara yang hak. Dengan demikian, maka diamnya adalah ibadah, dan bicara pun ibadah pula. Kedua, pokok pikiran Imam Al-Ghazali adalah pelajaran tasawuf seseorang pada hakikatnya adalah perjalanan tasawuf seseorang pada hakikatnya adalah usaha untuk membersihkan diri dan menjernihkan hati secara terus-menerus hingga mencapai musyahadah. Oleh karena itu, seseorang menekuni ajaran tasawuf harus menempuh ilmu yang moral, melatih jiwanya, dan membina akhlak yang terpuji di sisi Allah maupun di sisi manusia. Selanjutnya, pola pikir Imam Al-Ghazali ini saya ambil dari nomor 3, ini saya ambil dari singkatan dari buku tadi, Ihya Ulumuddin. 3. Dengan ilmu hamba mencapai kedudukan orang-orang yang saleh serta derajat yang tinggi. Memikirkan ilmu sama dengan puasa. Mengkaji ilmu sama dengan sholat malam. Dengan ilmu Allah ditaati dan disembah serta diesakan. Dengan
ilmu manusia, dengan ilmu manusia berhati-hati dalam mengamalkan agama dan memelihara hubungan kekeluargaan. Juga ilmu adalah pemimpin dan amal adalah pengikutnya. Orang yang mendapat ilmu adalah orang yang bahagia, sedangkan orang yang tidak mendapatkannya adalah orang yang sengsara. Perlu teman-teman ketahui, Imam Al-Ghazali banyak menghasilkan karya-karya buku mengenai agama Islam. Salah satu buku yang terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Saya sering membacanya. Oke teman-teman, lalu Imam Al-Ghazali meninggal dunia di tanah kelahirannya dituruti Imam Al-Ghazali meninggal dunia di tanah kelahirannya di Tusia, Persia, hari Senin tanggal 4 Rabiul Akhir pada tahun 505 Hijriah atau pada tahun 1111 Masehi. Itu dari teman-teman kisah singkat mengenai seorang sufi ternama dan ulama terkenal dimiliki oleh umat Islam. Beliau adalah Imam Al-Ghazali. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bacakan tadi bermanfaat untuk teman-teman, menambah ilmu pengetahuan teman mengenai sejarah Islam atau kisah sufi imam atau kisah sufi dan ulama Islam dimiliki oleh umat Islam. Dan sekian dulu dari saya teman-teman. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya di video-video lainnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.